Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, saya rindu membagikan berkat Tuhan, yaitu pada menu sarapan kita pagi hari ini. Sebelumnya kita mau membaca di Mazmur 40 ayat yang ke-17. Mazmur 40 ayat yang ke-17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Pagi hari ini saya mengambil judul, Awali Hari dengan Sukacita. Bicara soal sukacita Bapak Ibu Saudara, ya, ini sesuatu yang gampang diucapkan tetapi sulit dilakukan. Kalau kita mau bersukacita, apalagi dengan masa-masa seperti ini, mungkin kalau dalam keadaan susah, kalau mungkin dalam keadaan kita mengalami suatu masalah, mungkin dikatakan sukacita itu sulit. Tetapi di sini katakan, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Nah, kecuali ini ya, kalau dikatakan sukacita, hendaklah kita bersukacita karena Tuhan. Berarti kalau kita bersukacita karena Tuhan, berarti sukacita itu tidak bergantung kepada keadaan. Berarti kalau keadaannya apapun, kita tetap bersukacita. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sebenarnya ini juga menjadi perlindungan buat saya, dan saya juga mau belajar biar kita mengawali hari ini dengan sukacita. Seperti halnya di Filipi 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kalau kita kembali ke Mazmur tadi yang ke-40, kalau kita mau bersukacita apabila kita menghadapi masalah, ada problem, kadang-kadang sukacita kita itu hilang. Tetapi kalau kita memiliki sukacita yang dari Tuhan, kita akan percaya. Di situ dikatakan di ayat yang tadi di Mazmur 40 ayat yang ke-17, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar, bukan masalah yang besar. Kalau kita memiliki sukacita yang dari Tuhan, kita akan berkata, Tuhan itu besar, bukan masalah yang besar. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang ingin saya bagikan. Ada 3 hal tentang bagaimana kita bersukacita, atau suatu hal kita mau belajar tentang sukacita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bersukacita karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Nah, kita mau buka di Alkitab kita di Roma 8 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-39. Saya bacakan Roma 8 ayat 35 dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah maupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini yang Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, dimana kita bersukacita karena tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Baik keadaan apapun, yang tadi saya sudah bilang, keadaan apapun, kalau kita memiliki kasih, memiliki sukacita yang dari Tuhan, baik keadaan apapun, kita tetap bisa bersukacita. Dan yang penting kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, bersukacita karena Tuhan berkuasa dan berdaulat atas segala-galanya. Kita mau baca di Matius 28 ayat yang ke-18. Saya bacakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau kita memiliki sukacita yang dari Tuhan, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti ada sesuatu hal, apapun yang terjadi di dunia ini dalam kendali Tuhan. Bahkan hidup kita pun semuanya dalam kendali Tuhan. Keadaan apapun, baik itu dalam keadaan tadi, meskipun kita mengalami penindasan,
kelaparan, penganiayaan, kalau itu seizin Tuhan, saya yakin dan percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan punya rencana. Bahkan keadaan-keadaan kita hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi pandemi COVID Corona ini, semuanya ini dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang indah. Dan yang kita ingin percaya, keadaan apapun mungkin kita mengalami hari-hari ini, pengaruh dari pandemi ini, mungkin ada resesi dalam perekonomian ataupun di bidang-bidang lainnya, mungkin ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tetapi kalau kita memiliki sukacita yang dari Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya pada kesempatan pagi hari ini kita boleh tetap mengalami sukacita itu. Yang ketiga, bersukacitalah karena firman Tuhan. Nah, kita membaca di Yeremia 15 ayat yang ke-16. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya, kita boleh melihat ini, kita bersukacita karena firman Tuhan. Ya, kita boleh melihat, kita mau belajar pagi hari ini, kita harus sering-sering rajin baca firman Tuhan. Karena ayat demi ayat apapun di Alkitab ini, ya ini menjadi buku panduan kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Ini akan menolong kita, ini yang akan membantu kita. Mungkin kita mengalami kelemahan-kelemahan, baik secara mungkin kita lagi down, lagi jenuh, lagi mengalami hal-hal mungkin tekanan-tekanan. Tapi mungkin kita sulit untuk bersukacita. Nah, kalau kita mendapat membaca ayat-ayat demi ayat yang kita baca, itu yang menjadi kekuatan buat kita. Itu yang menjadi pengharapan, itu yang menjadi semangat kita untuk kita kembali. Karena itu ayat-ayat yang kita baca setiap pagi itu menjadi kekuatan kita untuk kita tetap selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dan sukacita itu tidak akan hilang Bapak Ibu Saudara. Dan kita yakin percaya pagi hari ini, biar kita awali hari ini dengan sukacita. Yang penting sukacita itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Apapun yang dunia ini semuanya akan hilang. Nah, tapi kalau kita pandang kita sama Tuhan Yesus, sukacita itu tidak akan hilang. Dan itu akan menjadi kekuatan buat kita, biar pagi hari ini Bapak Saudara awali hari ini dengan bersukacita yang dari Yesus. Sehingga sepanjang hari ini kita bisa memancarkan sukacita itu kepada orang lain, sehingga kasih Tuhan itu boleh terpancar, boleh diterima oleh orang lain. Inilah renungan pagi ini Bapak Ibu Saudara, biar pagi hari ini kita awali dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.